Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Adeolatus Berkanis, mahasiswa semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari tugas mata kuliah Sosiologi Terapan, tugas yang ke-14. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita ke materinya. Internet dan masyarakat. Buku ini mencoba berkontribusi dalam membantu orang untuk menemukan pemahaman teoritis tentang hubungan internet dan masyarakat. Masalah yang dibahasnya adalah pertanyaan tentang bagaimana masyarakat dan internet perlu dibentuk oleh manusia untuk menghindari risiko dan memaksimalkan manusia pada kebahagiaan. Studi tentang internet dan masyarakat yang dilakukan di sini berlangsung dalam kerangka yang lebih besar, yang selama beberapa tahun terakhir diberi label dengan kategori seperti penelitian internet, TIK dan masyarakat, informatika sosial, informatika dan masyarakat, penelitian media baru, teori masyarakat informasi penelitian, studi internet, penelitian web, dan lain-lain. Istilah internet baru dipahami sebagai konteks teknologi. Konsep oleh banyak orang, meskipun mereka yang digambarkan sebagai sistem teknologi sosial, terms oleh ilmuwan sosial. Karena itu, pendapat saya adalah penelitian internet atau penelitian media baru bukanlah istilah yang dipilih dengan bijak, karena bisa menyampaikan pesan dari pemahaman determinis teknologi. Karena itu saya pertimbangkan istilah teknologi informasi dan komunikasi dan masyarakat penelitian atau ICT dan S lebih sesuai. TIK adalah istilah yang digunakan untuk teknologi kognisi, komunikasi, dan kerjasama yang terkomputerisasi, yaitu bekerja dengan logika digital dan jaringan dalam digital juga. Istilah internet sering digunakan untuk jenis TIK tertentu. Jaringan global, jaringan komputer yang didasarkan pada protokol TCP atau IP dan telah dikembangkan dari ARPANET. Banyak analis dalam hal ini. Buku yang direview kali ini dikhususkan untuk internet dalam pemahaman ini. Namun, kategorinya internet tidak hanya dilihat sebagai satu jaringan tertentu, tetapi sebagai fenomena yang umum dari interkoneksi jaringan teknologi berbasis pengetahuan dan sistem sosial yang berjejaring. Bidang penelitian ICT dan S berhubungan dengan interaksi informasi baru dan teknologi komunikasi atau TIK dan masyarakat. Dua saling berhubungan. Aspek penelitian TIK dan S adalah tugasnya adalah menganalisis hubungan ini dan kontribusinya terhadap desain masyarakat dan TIK sehingga masyarakat pengetahuan partisipatif bias muncul. Penelitian ICT dan S berkaitan dengan peluang dan risiko pengetahuan masyarakat dan pembentukan teknologi dan sistem sosial. Penelitian ICT dan S merupakan proses ganda. Terdiri dari yang pertama, proses di mana aktor manusia merancang TIK dan di dalamnya dianalisis bagaimana masyarakat membentuk TIK. Dan yang kedua, proses di mana ia dianalisis bagaimana penggunaan TIK mengubah masyarakat, bahwa TIK ditampilkan di tingkat lain selain variety. Di sini tidak berarti bahwa mereka ada di luar itu. Sebaliknya, TIK adalah bagian dari masyarakat sendiri. Memahami ICT dan S sebagai proses ganda, desain, dan penilaian menyiratkan bahwa hubungan kedua tingkat tersebut bersifat dinamis, saling mutu sekutu, terhubung satu sama lain, dan mereka memiliki efek konstruktif satu sama lain.
Perhitungan determinis teknologi melihat teknologi sebagai kekuatan pendorong masyarakat, sebagai faktor independen di luar masyarakat yang memiliki efek linier pada sistem sosial. Pendekatan pembentukan sosial seperti konstruktivisme, teori jaringan aktor, kritik teknologi neo-Marxis, studi budaya untuk perbedaan, ini dari Mackay pada tahun 1995, menganggap teknologi sebagai yang diciptakan, dirancang, diubah dan digunakan oleh manusia dan dipengaruhi oleh masyarakat secara keseluruhan konteks. Pandangan dialektis dikemukakan dalam buku ini yang mengandung hubungan tik dan masyarakat sebagai proses yang dinamis, memungkinkan pelarian pandangan teknodeterministik bahwa hanya teknologi yang membentuk masyarakat, dan sosiokonstruktivitis memandang bahwa hanya masyarakat yang membentuk teknologi. Tak ada habisnya dinamis yang terlibat dalam pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa manusia masuk dalam bentuk masyarakat, yaitu desain dan penggunaan. TIK dan dalam teknologi proses inkondisi, yaitu memungkinkan dan membatasi kognisi manusia, komunikasi dan kerjasama. Pengulangan referensi sendiri seperti itu telah dijelaskan sebagai pendekatan saling membentuk masyarakat dari TIK. Dijelaskan oleh Lieffroy dan Livingstone pada tahun 2006. Apa itu ilmu ICT dan S? Beberapa orang berpendapat bahwa itu adalah transdisiplin. Karena itu akan mendekati objek studinya di luar dan lintas disiplinan perspektif interdisipliner. Tidak akan ada perspektif tunggal, dan peneliti dari beberapa disiplin ilmu akan bekerja sama untuk membangun kesamaan. Beberapa orang mengatakan itu adalah bidang penelitian interdisipliner. Beberapa orang mengatakan itu adalah bagian penelitian dari interdisipliner. Bagi yang lain itu adalah disiplin baru yang muncul dengan jumlahnya sendiri, yang final. Institusi, departemen, studi, kurikulum, konferensi, asosiasi, proyek mahasiswa, peneliti, hibah, objek penelitian terpadu, spesifik metode penelitian, dan lain sebagainya. Wesley Slum pada tahun 2005 berpendapat bahwa penelitian internet adalah ketidakdisiplinan karena melintasi batas antara disiplin tradisional. Tidak peduli posisi mana yang diambil seseorang di sini, itu jelas bahwa ICT dan S melampaui batas-batas tradisional antara ilmu, sosial, dan teknik. Ini adalah ilmu yang mengkonstruksi batas. Teknologi jaringan komputerisasi mengubah semua bidang masyarakat. Mereka menimbulkan tantangan dan peluang dalam dunia global yang berjejaring. Analisis jaringan dan sistem sosial berjejaring membutuhkan ilmu jaringan. Transdisipliner berarti sistem penelitian tingkat tinggi dengan bersama bahasa, kesatuan dalam keanekaragaman disiplin, pendekatan metode, kategoris, teori, dan sebagainya. Itu muncul dari komunikasi para ilmuwan yang memiliki latar belakang berbeda tetapi memiliki minat yang sama pada topik yang sama tentang penelitian dari berbagai sudut pandang mereka. Ada yang berpendapat bahwa internet dan masyarakat bisa diteliti dengan tradisional metode ilmu sosial, sedangkan yang lain berpendapat bahwa metode baru diperlukan. Pendapat saya adalah bahwa metode lama diperlukan, tetapi itu karena kemunculannya di dunia maya. Transformasi metode juga diperlukan, seperti yang ditunjukkan oleh munculnya metode penelitian sosial online. Metode ICT dan S, penelitian didasarkan pada dialektika yang baru dan yang lama. Kebutuhan ICT dan S
semua metode yang digunakan untuk merancang dan merekayasa TIK. Dan itu membutuhkan semua metode yang digunakan untuk membuat konsep dan menganalisis masyarakat. Oleh karena itu, campuran metode dari informatika dan ilmu sosial membentuk prasyarat untuk keberadaan ICT dan S. Dengan saling mempengaruhi, semua metode ini dapat terbentuk tingkat yang lebih tinggi dalam keberagaman sehingga metode kerjasama baru akan muncul. Desain menghasilkan aplikasi. Penggunaan yang terakhir oleh manusia mengubah masyarakat dan sistem sosialnya. Perubahan ini perlu dikaji sehingga desainnya baru persyaratan muncul yang kembali menghasilkan aplikasi baru dan seterusnya. Ini adalah proses yang dinamis yang merupakan inti dari tingkat metodologi ICT dan S. ICT dan S belum sepenuhnya menjadi bidang penelitian yang dikembangkan. Ada banyak interbagian acting yang mencoba membentuk satu kesatuan yang utuh. Baik, hanya ini hasil review dari tugas keempat sosiologi terapan. Untuk lebih jelas ada pada makalah yang saya buat yang dikirimkan melalui email ke dosen pengasuh mata kuliah ini. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.